Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Elena Sofika. Pada kali ini kita akan belajar materi KPK dan FPB. Langsung saja. Sebelumnya, untuk mempelajari KPK dan FPB, kalian harus mengerti terlebih dahulu. Untuk materi awal ini, Ibu akan menjelaskan yang pertama itu kelipatan bilangan. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan bulat. Misalkan, kelipatan dari 3 adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat dari yang sebelah kiri dulu. Negatif 2 dikalikan 3, hasilnya negatif 6. Negatif 1 dikalikan 3, hasilnya negatif 3. Untuk 0 dikalikan 3 sama dengan 0. 1 dikali 3 sama dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, bilangan-bilangan ini merupakan kelipatan dari 3. Ya, dalam bidang kartesius kita bisa gambarkan sebagai berikut. Nih. Ya, ini merupakan kelipatan dari 3. Negatif 3, negatif 6, 3, 6, ya. Oke, langsung yang kedua itu faktor bilangan. Jika diketahui dua bilangan dan bilangan pertama merupakan kelipatan bilangan kedua, maka bilangan kedua disebut sebagai faktor dari bilangan pertama. Coba kalian lihat contohnya. 15 dikali 7 sama dengan 105. Maka 105 ini merupakan bilangan kelipatan dari 7. Dan 7 merupakan faktor dari 105. Coba kalian perhatikan contohnya. 15 dikali 7 sama dengan 105. Maka 105 ini merupakan bilangan kelipatan dari 7. Dan 7 ini merupakan faktor dari 105. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu bilangan prima. Suatu bilangan disebut bilangan prima jika bilangan tersebut hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Dengan demikian, 1 bukan merupakan bilangan prima, karena 1 hanya mempunyai 1 faktor, yaitu 1 saja. Ya. Nah, contoh dari bilangan prima yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Ya. Oke, lanjut. Yang keempat, penulisan pangkat. Jika penjumlahan berulang menghasilkan perkalian, misalkan 2 ditambahkan sebanyak 3 kali. 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 3 dikalikan 2, atau 2 ditambahkan sebanyak 3 kali. Nah, kalau untuk perkalian berulang menghasilkan bilangan berpangkat. Coba perhatikan contohnya. 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi, dihasilkan 2 pangkat 3. Ya, paham ya sampai sini? Kita lanjut. Contoh lagi. Tuliskan bilangan 100 sebagai perkalian bilangan berpangkat dengan basis bilangan prima. Nah, coba kalian perhatikan dulu di sini. Bilangan 2 disebut sebagai basisnya nih, yang ini 2 sebagai basis dan 3-nya sebagai pangkat. Ini diminta bilangan berpangkatnya itu dengan basisnya bilangan prima. Nah, coba perhatikan. 100 sama dengan dikalikan hasil 100 itu 10 dikali 10. Nah, untuk angka 10 ini bukan bilangan prima ya, berarti kita cari bilangan yang dikalikan hasilnya 10. Pengalinya itu bilangan prima berapa? 2 dikalikan 5. Ya, 2-nya bilangan prima, 5-nya bilangan prima. Ya,
Lalu kita satukan 2 dengan 2, 5 dengan 5. 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 2. Ya, oke, sampai sini paham ya? Lanjut. Yang kelima, mencari akar kuadrat. Jika panjang sisi suatu persegi adalah 7, luas persegi tersebut adalah 7 dikali 7, sama dengan 7 kuadrat atau 7 pangkat 2. Panjang sisi persegi tersebut dituliskan sebagai akar dari 7 pangkat 2, sama dengan 7. Dibaca, akar kuadrat dari 7 pangkat 2 adalah 7. Ya. Contohnya, apabila kita akan mencari akar dari 225 akan lebih mudah jika bilangan tersebut dituliskan sebagai perkalian dari faktor-faktornya. Nah, coba perhatikan di bawah. Akar dari 225 sama dengan kita kalikan. Kita kalikan dulu agar lebih mudah mencari hasilnya, yaitu 9 kali 25. Ya, 9 kali 25. Lalu, nah dari angka ini bisa kita pangkatkan. Ya, hasilnya 9 berapa? 3 pangkat 2. 25 dipangkatkan jadi 5 pangkat 2. Nah, dari sini kita mendapatkan berarti 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi akar dari 225 yaitu 15. Sampai sini paham ya? Lanjut. Untuk pengertian yang pertama itu KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih bilangan terkecil di antara kelipatan-kelipatan persekutuannya. Ini merupakan pengertian dari KPK. Yang kedua yaitu FPB, faktor persekutuan terbesar. Dari dua bilangan atau lebih adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis bilangan-bilangan. Untuk mencari KPK dan FPB, ada dua cara. Nah, yang pertama itu menggunakan pohon faktor. Nah, yang kedua itu menggunakan cara dari tabel. Ya, oke, lanjut. Di sini Ibu akan memberikan contoh soal. Contoh soal agar kalian lebih memahami lagi bagaimana sih untuk mencari FPB dan KPK-nya. Oke, contoh soal. Yang pertama, tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 18. Kita akan mencoba untuk mencari dengan metode pohon faktor terlebih dahulu. Perhatikan ke depan. 12. Nah, dibagi berapa yang paling terkecil nih? Bilangan prima yang paling terkecil. Berapa, masih ingat tidak? Nih, Ibu jelasin lagi ya. Di sini bilangan primanya ada 2, 3, 5, 7, 11. Yang paling terkecil jadi 2. 12 dibagi 2 yaitu 6. Nah, dibagi lagi bilangan terkecil dari bilangan prima. Berapa? 2 ya. Dibagi 2 lagi yaitu hasilnya berapa? 3. Kalau sudah sampai sini, hasilnya 3 juga merupakan bilangan prima, berarti sudah selesai nih. Nah, sudah selesai, berarti kita dapatkan faktornya, yaitu 2, 2, dan 3, atau sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. Nah, lanjut, 18. 18 dibagi berapa yang paling terkecil? Bilangan primanya, dibagi 2 dulu ya. Dibagi 2 hasilnya berapa? 9. 9 dibagi berapa nih? Dari bilangan prima dibagi habis. Jadi dibagi 3 ya. Dibagi 2 kan tidak bisa ya. Jadi dibagi 3. Dibagi 3 hasilnya 3 ya. Berarti kalau sudah sampai sini sudah selesai nih. Yang terakhir angka bilangan prima. Jika dibagi 3 lagi 1 kan? Berarti sudah sampai sini saja. Jadi faktornya yaitu apa? 2, 3, dan 3 atau sama dengan 2 dikali 3 dikali 3. Sampai sini paham? Mudah kan ya?
untuk mencari KPK dan FPB menggunakan pohon faktor. Nah, lanjut. Ini merupakan faktor dari 12, yaitu 2 pangkat 2 dikali 3. Yang 18-nya 2 dikali 3 pangkat 2. Kalian perhatikan dulu di sini, untuk mencari KPK dan FPB menggunakan pohon faktor, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Untuk mencari KPK, kita lihat nih, bilangan yang sama, tapi kita ambil pangkatnya yang terbesar. Itu syaratnya. Nah, untuk yang kedua itu bilangan yang berbeda. Ya, bilangan yang berbeda berarti itu termasuk KPK. Nah, untuk yang FPB-nya, bilangan yang sama tapi pangkatnya yang terkecil. Ya, paham ya, untuk mengambil yang termasuk dari KPK dan FPB untuk metode pohon faktor. Nah, pertama itu kita mencari FPB-nya dulu. Lihat FPB. FPB itu apa? Di sini perintahnya, syaratnya. Bilangan yang sama tapi pangkatnya yang terkecil. Coba lihat dari sini, dari 12 dulu, faktor 12 sama 18. Nah, di sini kan sama-sama ada angka 2 ya. Pangkat yang terkecil yang mana? Ini ya, 2. Berarti yang termasuk yang ini 2. Untuk yang 3, pangkat yang terkecil 3. Nah, ini kan 3 pangkat 2, ini 3 pangkat 1. Berarti kita ambil yang 3 pangkat 1. Berarti FPB-nya sama dengan 2 dikali 3, yaitu 6. Kita mencari KPK. Kalau KPK itu bilangan yang sama, tapi pangkatnya yang terbesar. Nah, lihat. Bilangan yang sama, pangkat yang terbesar. Lihat, 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 1. Gedean yang mana? 2 pangkat 2. 3 pangkat 1 dengan 3 pangkat 2. Besaran yang 3 pangkat 2. Berarti KPK-nya 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Ya, kita tuliskan sebagai berikut. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 36. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut menggunakan metode tabel. Nah, perhatikan. Nah, kalau yang tadi kan satu-satu ya menggunakan pohon faktor. Kita cari dulu yang 12, terus 18. Nah, kalau yang metode tabel ini, kita langsung dua-duanya, dua bilangan tersebut kita cari faktor-faktornya. Nah, jangan lupa untuk membaginya harus dari bilangan, merupakan bilangan prima, dari yang terkecil terlebih dahulu. Nih, yang pertama, perhatikan, di sini kan 12, 18. Dibagi berapa yang paling kecil nih dari bilangan prima? Dibagi 2 dulu. Dibagi 2, kita taruh di sebelah kiri, di sini, dibagi 2. 12 bagi 2, hasilnya 6. 18 dibagi 2, hasilnya 9. 6 dan 9, kita bagi dulu yang kecil dari bilangan prima berapa? Bagi 2 lagi ya, karena di sini masih ada angka yang bisa dibagi 2, yaitu 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 9 bagi 2 tidak bisa ya, nanti hasilnya bersisa. Jadi kita turunkan lagi 9. Nah, 3 dan 9 dibagi lagi dari bilangan prima tapi yang angka terkecil. Coba untuk dibagi 2 bisa tidak? 3 bagi 2 tidak bisa, nanti bersisa. 9 pun sama. Jadi dibagi 3. Kita tulis di sampingnya dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Nah, di sini masih ada nih angka 3. Kita bagi lagi sampai habis. Dibagi 3. Nah, di sini 1 turun lagi 1. 3 bagi 3, 1. Nah, ini merupakan faktor-faktornya dari 12 dan 18. Untuk mencari FPB dan KPK-nya, coba perhatikan. Kalau untuk mencari FPB di metode tabel ini, kita ambil faktor yang sebelah kiri ini, yang kedua-duanya bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Ya, perhatikan. Untuk 12 dan 18, bisa tidak dibagi 2 kedua-duanya? Bisa ya, sama-sama ada hasilnya. 6, yang ini 9. Nah, ada lagi tidak yang sama? 6 sama 9, hanya 6-nya saja yang bisa dibagi 2, 9 tidak bisa. Untuk 3 dan 9 dibagi 3, bisa ya? Ada hasilnya 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3. Berarti FPB-nya yaitu 2 dan 3. Oke. Nah, untuk KPK-nya, untuk bagian metode tabel ini, KPK-nya itu semua bilangan atau semua faktor yang ada di sebelah sini nih. Itu termasuk semuanya merupakan KPK-nya. Nah, kita FPB-nya dulu. Nih, 2 kali 3 sama dengan 6. KPK-nya
2 kali 2 dikali 3 kali 3 sama dengan 36. Lanjut untuk soal yang kedua. Tentukan KPK dan FPB dari 24, 36, dan 48. Ingat, kita bisa menggunakan mencarinya itu dengan metode pohon faktor, bisa menggunakan metode tabel. Nah, agar lebih mudah untuk lebih cepat pengerjaannya, Ibu sarankan kalian bisa menggunakan metode tabel. Coba kalian perhatikan ya. Di sini kita akan menjawabnya dengan metode tabel. Kita masukkan dulu angkanya di bagian baris pertama. 24, 36, dan 48. Ingat, kita bagi dengan bilangan prima, tapi yang terkecil, yaitu dimulai dari angka 2. Kita bagi dengan angka 2 dulu nih. 24 dibagi 2, yaitu sama dengan 12. 36 dibagi 2, sama dengan 18. 48 dibagi 2, hasilnya 24. Masih bisa dibagi 2 tidak ketiga bilangan ini? Bisa ya, kita bagi 2 dulu. 12 bagi 2, turun 6. 18 dibagi 2, 9. 24 dibagi 2, 12. Nah, dari ketiga bilangan ini, masih ada tidak yang bisa dibagi 2? Masih ya, kita bagi 2 lagi. 6 dibagi 2, 3. Nah, untuk 9 dibagi 2, kan nanti bersisa ya, maka tidak bisa kita turunkan lagi. 9, angka 9. Nah, 12 dibagi 2. Hasilnya 6. Nah, dari ketiga angka ini, masih ada tidak yang bisa dibagi 2? Masih ya, berarti kita bagi 2 lagi. 3 kita turun menjadi 3, 9 menjadi 9, turun. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Nah, dari 3, 9, dan 3, ada tidak yang bisa dibagi 2? Tidak ada ya, berarti kita bagi dengan 3. 3 bagi 3 yaitu 1. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. Masih ada tidak yang dibagi 3? Masih ya, yang ini nih. Jadi kita bagi 3 lagi nih, taruh 3 sini, set. Nah, terus kita turunkan lagi 1. 3 bagi 3, 1. Turun lagi 1. Nah, dari sini, ingat, untuk di metode tabel, kalau untuk mencari FPB, kalian harus melihat ketiga angka ini, ketiga bilangan yang ini tuh harus sama-sama bisa dibagi dengan angka yang sama. Dan itu merupakan termasuk dari FPB. Kita lihat dari sini, untuk yang pertama nih, sama-sama bisa dibagi 2 ya. Berarti ini termasuk nih, angka 2 yang pertama nih. Nah, lihat yang kedua nih, baris yang kedua. Sama-sama bisa dibagi 2 semua tidak? Bisa ya, dan mendapatkan hasil nih di bawahnya. Ini berarti angka 2 yang baris kedua ini bisa. Ya, termasuk dari FPB. Kita lihat baris yang ketiga, 6, 9, 12. Ketiga bilangan ini, semuanya bisa dibagi 2 tidak? Tidak ya, di sini ada 9, berarti tidak termasuk FPB yang ini nih. Coba kita lihat yang baris keempat, 3, 9, dan 6. Ketiga-tiga bilangan ini bisa dibagi 2 tidak? Tidak ya, hanya 6-nya saja, berarti tidak termasuk yang 2 yang ini. Nah, kita lihat 3, 9, dan 3. Ketiga bilangan ini bisa dibagi 3 nggak? Bisa ya, berarti ini termasuk. Ya, terus nanti yang bawahnya 1, 3, 1. Nah, tidak ya, tidak semuanya bisa dibagi 3. Nah, berarti FPB-nya 2, 2, dan 3. Nih, ya. Atau kita tuliskan FPB yaitu sama dengan 2 dikali 2 dikali 3, hasilnya 12. Kalau untuk KPK dari metode tabel ini, kita masukkan semua nih angka-angka yang ada di sebelah kiri. Yang ini termasuk KPK semuanya ya. Kita tuliskan. Nah, ini KPK-nya dilingkarin garis merah. Ya, ini hasilnya yaitu 144. Lanjut untuk soal yang ketiga. Untuk soal yang ke-1 dan kedua itu merupakan contoh soal yang bukan cerita ya. Nah, ini contoh yang cerita nih dalam kehidupan sehari-hari untuk mencari KPK atau FPB. Coba kalian perhatikan soalnya. Ardi mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali. Dimas setiap 4 hari sekali. Sedangkan Loli setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan secara bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi berikutnya? Nah, untuk mencari soal ini, untuk mencari hasilnya,
kalian perhatikan pada soal, jika ada kata bersama-sama, ya, nih, untuk ini nih, ada kata bersama-sama, secara bersama-sama, itu tandanya kita mencari KPK, ya, mencari KPK. Nah, perhatikan untuk pembahasannya. Nah, Ardi mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali, Dimasnya 4 hari sekali, untuk Lolinya 8 hari sekali. Berarti kita mencari KPK dari 6, 4, dan 8. Perhatikan tabel sebelah kanan ini, 6, 4, dan 8. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Bagi 2 dulu, turun, 6 bagi 2, 3, 4 dibagi 2, 2, 8 bagi 2, 4. Masih adakah yang bisa dibagi 2? Bisa ya, masih ada, 3-nya tetap turun, 3, 2 bagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Masih adakah ketiga bilangan ini yang bisa dibagi 2? Masih ya, kita tulis di sini dibagi 2. 3, tidak bisa ya, turun 3, 1 turun, 1, 2 dibagi 2, hasilnya 1. Nah, dari ketiga bilangan ini, adakah yang masih bisa dibagi 2? Tidak bisa ya, berarti kita bagi dengan angka 3. Nah, 3 bagi 3, 1. 1 bagi 3, tidak ya, tidak bisa, jadi turun 1, 1, turun 1. Untuk KPK dari metode tabel, ingat bagaimana cara menentukannya? Ya, untuk menentukan KPK dengan metode tabel itu, berarti yang sebelah kiri ini merupakan KPK-nya, semuanya. Ya, diambil semua. Yang sebelah sini saja. Ya, sampai di sininya harus angka 1 semua atau habis dibagi semua. Di sininya 1, baru di sini merupakan yang termasuk KPK. Nah, coba perhatikan. Nah, ya, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 hasilnya 24. Di sini, jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan secara bersama-sama, berarti 24 hari kemudian mereka akan bertemu lagi ke perpustakaan, berarti tanggal berapa? Coba perhatikan. Mereka akan mengunjungi perpustakaan secara bersama-sama lagi pada tanggal 28 Januari ditambah 24 hari. Jadi 21 Februari mereka akan bersama-sama mengunjungi perpustakaan. Nah, karena Januarinya yaitu jumlah harinya ada 31 hari, maka 24 hari kemudian yaitu 21 Februari. Mudah ya? Lanjut. Oke, terima kasih. Pembelajaran kali ini selesai. Kalian tetap semangat dan jangan lupa dipelajari lagi. Jika belum mengerti, pelajari lagi video pembelajarannya, atau kalian bisa belajar melalui buku yang kalian miliki, buku modul, atau bisa dengan melalui YouTube, video-video pembelajaran yang lain, atau bisa dari internet, atau buku-buku yang lain yang tersedia di Google atau di internet ya. Oke, terima kasih, tetap semangat, jangan lupa belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.